Tiga buah kapasitor plat sejajar yang memiliki kapasitansi masing-masing C1, C2, C3 disusun dengan tegangan gambar sebesar V0 dengan DC V0 seperti pada gambar. Pada saat kondisi awal, seluruh kapasitor dalam keadaan kosong saat saklar S1 dan S2 dibuka. Kapasitor C2 memiliki besar muatan ini Q2 ya maksudnya. Jadi Q2 ya, Q2 di situ muatan pada kapasitor 2 nilainya 120 mikrokulum setelah terisi penuh ya. Jadi kondisinya akan seperti ini. Ini adalah V0, lalu C1 di sini 4 mikrofarad, lalu C2-nya adalah 6 mikrofarad, kemudian terhubungkan dengan V0 ya. S1-nya tertutup, S2-nya terbuka sehingga tidak terhubungkan oleh kapasitor ketiga. Maka di sini terisi penuh, muatannya adalah 120 mikrokulum. Karena C1 dan C2 dia seri, maka muatan yang ada pada kapasitor 1 juga 120 mikrokulum. Berarti beda potensialnya V0 adalah total beda potensial V1 tambah V2. V1 adalah Q per C. Ya, kenapa? Karena muatan adalah C kali V ya pada kapasitor. Berarti V1 adalah Q1 per C1, sedangkan V2 adalah Q2 per C2. Berarti muatan potensial total adalah Q1, ya Q1-nya adalah 120 mikrokulum per C1-nya 4 mikrofarad ditambah 120 per 6. Ya, V0-nya didapatkan 5 volt. Ya, jadi potensial baterainya 5 volt. Sekarang saklar S1 dibuka dan saklar S3 ditutup. Saklar S1 dibuka, saklar S2 ditutup sehingga kapasitor C2 dan C3 tegangannya sama. Ya. Jadi untuk kasus kedua, kasus soal B ya. Ini tadi soal A, sekarang masuk soal B. Pada soal B, kapasitor 6 mikrofarad dihubungkan dengan kapasitor ketiga 9 mikrofarad. Kemudian sekarang diminta mencari muatan kapasitor C2 dan C3. Ya, kita tahu ketika mereka tidak ada lagi arus, maka potensial pada V2 harus sama dengan potensial pada V3. Dan muatan pada Q2 ditambah muatan pada Q3 harus sama dengan muatan kapasitor 2 sebelum mereka terhubungkan. Ya, jadi kita kembali ke persamaan Q sama dengan CV. Nah, ini potensialnya harus sama. Kenapa? Agar tidak ada arus mengalir. Ya, jadi ketika tidak ada lagi arus mengalir, maka potensialnya sama, gitu ya. Jadi selama ada perbedaan potensial, maka ada medan listrik yang memaksa ada aliran arus, yang berarti ada aliran arus. Berarti Q2 aksen adalah C2 dikali V ditambah C3 kali V sama dengan Q2 sebelum mereka berpisah, yakni 120 mikrokulum ya. Muatan kapasitor 2 sebelum C2 dan C3 dihubungkan. Berarti C2 dikali V adalah 6V ditambah 9V sama dengan 120. Maka potensial V2 dan V3 adalah 120 dibagi 15 atau 8 volt. Oke, berarti sekarang kita akan bisa mendapatkan Q2 aksen sama dengan C2 dikali V. Atau Q2 aksen sama dengan 8 dikali 6, 42 mikrokulum. Ya, sedangkan Q3 aksen adalah C3 kali V. Atau Q3 aksen adalah 8 dikali 9, 72 mikrokulum. Gitu ya. Sekarang soal yang terakhir, kapanya 3,5, hitung kapasitansi baru dari C1. Ya, C1 aksen nanti sama dengan kappa dikali C, sehingga kita akan mendapatkan C1 aksen 3,5 dikali 4. Ya, atau 14 mikrofarad. Gitu ya. Ini jawaban untuk soal nomor 4